Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanan Diantiro. Saya dari kelas 1B, jurusan Gizi dengan prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan NIM P071311240089. Jadi di video kali ini saya akan membahas kasus yang mungkin tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, yaitu kasus mengenai UU Pilkada yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang ingin direvisi oleh Balik DPR RI. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI adalah lembaga peradilan yang berfungsi menguji konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan hasil pemilu. Didirikan pada tahun 2003, MKRI memiliki 9 hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung dengan masa jabatan 5 tahun. MKRI bertujuan menjamin supremasi konstitusi, menegakkan demokrasi, dan melindungi hak konstitusional warga. Sebagai lembaga independen, MKRI berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta dalam menangani isu-isu konstitusional yang berdampak pada stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Latar belakang dari isi putusan MK, yang dimana fenomena kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia yang pertama kali muncul pada pilkada tahun 2015, merujuk pada pilihan bagi pemilih ketika hanya ada satu pasangan calon terdaftar. Mahkamah Konstitusi atau MK mengatur bahwa pemilih dapat memilih kotak kosong jika tidak setuju dengan calon tersebut. Dalam pilkada tahun 2024 terdapat 41 wilayah dengan calon tunggal melawan kotak kosong, meningkat dari 25 pada tahun 2020. Fenomena ini berdampak negatif pada demokrasi karena menunjukkan minimnya kompetisi dan transparansi, mencerminkan kegagalan sistem yang seharusnya menyediakan pilihan beragam. Demokrasi seharusnya tidak hanya prosedural, tetapi juga menjamin kompetisi yang sehat. Selain itu, pilkada yang langsung hasil reformasi demokrasi kini terancam dimanipulasi oleh elit politik yang lebih fokus pada kepentingan pragmatis ketimbang pendidikan politik. Setelah kita mengetahui latar belakang dari isi putusan MK, selanjutnya kita membahas mengenai isi putusan MK tersebut. Pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, MK mengeluarkan putusan nomor 60 Peraturan Undang-Undang 22 tahun 2024 yang memberikan pedoman baru terkait pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024. Putusan ini ditujukan untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada berdasarkan permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Berikut merupakan poin-poin penting dari putusan tersebut. Yang pertama mengenai ambang batas pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, yang dimana provinsi dengan penduduk hingga 2 juta jiwa minimal 10% suara sah, provinsi dengan penduduk 2 juta 1 hingga 6 juta jiwa minimal 8,5% suara sah, provinsi dengan penduduk 6 juta 1 hingga 12 juta jiwa minimal 7,5% suara sah, sedangkan provinsi dengan penduduk yang lebih dari 12 juta jiwa minimal 6,5% suara sah. Yang kedua mengenai calon bupati atau wali kota, yang dimana kabupaten atau kota dengan penduduk hingga 250.000 jiwa minimal 10% suara sah, 250.001 hingga 500.000 jiwa minimal 8,5% suara sah, 500.001 hingga 1 juta jiwa minimal 7,5% suara sah, sedangkan lebih dari 1 juta jiwa minimal 6,5% suara sah. Yang ketiga mengenai ambang batas pencalonan. Perubahan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada memungkinkan partai atau gabungan partai untuk mendaftarkan pasangan calon tanpa memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu terakhir, melainkan berdasarkan jumlah penduduk. Dan yang keempat mengenai usia minimal calon. Calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun, sedangkan calon bupati atau wali kota dan wakilnya minimal 25 tahun. Yang kelima, mengenai penghitungan usia minimal, yang dimana terdapat perbedaan antara KPU dan MA mengenai kapan usia minimal harus dipenuhi. KPU menghitung sejak penetapan pasangan calon, sedangkan MA sejak pelantikan calon terpilih. Putusan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan mengatasi batasan-batasan yang ada sebelumnya dalam proses pencalonan di pilkada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak akibat perubahan Undang-Undang Pilkada pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Ketua MK Soehartoyo mengumumkan perubahan persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah.
menurunkan ambang batas dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi 6,5% hingga 10% berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Dr. Muhammad Saiful Aris dari Universitas Airlangga menilai keputusan ini meningkatkan kualitas demokrasi dengan memberi kesempatan lebih bagi partai politik kecil dan mengurangi kemungkinan calon tunggal. Terkait batas usia calon, Dr. Aris mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa syarat usia harus dipenuhi saat penetapan pasangan calon, menciptakan standar kualifikasi yang jelas. Ia menekankan bahwa pembatasan usia minimal sudah sesuai dengan prinsip hukum. Dr. Aris juga menyoroti pentingnya putusan MK dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Rencana revisi Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh Balik DPR RI. 8 fraksi di DPR, termasuk Partai Gerindra dan Partai Golkar, sepakat untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada setelah putusan MK mengenai ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah. MK menurunkan ambang batas pencalonan dari 20% menjadi 6,5% hingga 10% suara sah. Sedangkan batas usia minimal calon gubernur ditetapkan 30 tahun. Namun, Balik merumuskan batas usia dihitung sejak pelantikan dan mempertahankan ambang batas 20% untuk partai pemilik kursi di DPRD. Pembahasan berlangsung cepat, tetapi hanya PDI Perjuangan yang menolak. Akhirnya, revisi Undang-Undang Pilkada 2024 batal disahkan karena mendengar aspirasi masyarakat dan KPU akan memproses putusan MK dalam PKPU Pilkada 2024. Baik, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu revisi UU Pilkada oleh Balik DPR RI tidak disetujui karena dianggap melawan konstitusi dan dibatalkan berdasarkan aspirasi masyarakat. Pengubahan yang dilakukan oleh MK memiliki alasan tersendiri, tetapi revisi Balik menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Indonesia menganut konstitusionalisme, di mana UUD sebagai hukum dasar yang mendasari UU yang lebih rinci. Setiap peraturan seharusnya untuk kebaikan bersama, dan masyarakat perlu menghormati peraturan. Tetapi juga harus berani menyuarakan ketidakadilan jika peraturan hanya menguntungkan segelintir orang. Dan yang terakhir yaitu saran. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mematuhi dan menghormati peraturan yang ada. Kasus tersebut terjadi karena kurangnya kesepakatan antara pihak yang berwenang yang menyebabkan situasi yang tidak diinginkan. Putusan yang ditetapkan oleh pihak berwenang seharusnya diterima dan tindakan yang melanggar aturan harusnya dihindari. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.